Shalom, perkenalkan nama saya Viani Sisiliapa. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 dan hari ini saya akan mempresentasikan materi core value ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Jika sebelumnya kita telah membahas mengenai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan hari ini kita akan membahas core value ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Dengan tutor saya adalah Bapak Wahyu Yulianto. Kolaboratif berangkat dari kata kolaborasi, artinya dua pihak yang saling berkolaborasi. Di sini dalam roda pemerintahan kita kenal dengan namanya collaborative governance. Collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Aktor governance di sini yang dimaksudkan adalah institusi pemerintah dan pelayanan publik. Bagaimana institusi pemerintah dan pelayanan publik berkolaborasi untuk membentuk sebuah pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian dalam kolaboratif sendiri, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu pertama, kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Tetapi di sini ada juga faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintah. Apakah faktor itu? Faktor itu yang pertama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kemudian kedua, dasar hukum kolaborasi itu tidak jelas. Nah, dalam kolaboratif sendiri sudah diatur dalam pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan dalam undang-undang tersebut diatur bahwa penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kolaboratif sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 34 ayat 4. Pasal 34 ayat 4 itu juga dijelaskan bahwa kerjasama antara badan atau pejabat pemerintahan ini berguna untuk melihat kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Selain itu juga kita kenal dengan ada yang namanya Wall of Government. Wall of Government atau biasa kita sebut dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam program pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Artinya di sini bahwa WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan di mana sebuah bidang berkolaborasi untuk membangun dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, di sini WOG juga dikenal sebagai pelayanan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan terkait urusan-urusan yang relevan. Dalam praktek WOG sendiri ada 7 poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama adalah penguatan koordinasi antara lembaga, yaitu mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Artinya bahwa koordinasi harus dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait yang ideal, tidak hanya asal kerjasama atau tidak hanya asal koordinasi. Kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Artinya bahwa pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan wall of government. Artinya di sini bahwa ada satu lembaga yang bersifat independen yang ada untuk menghubungkan lembaga-lembaga ini sehingga tidak terjadinya sehingga tidak terjadinya salah koordinasi. Yang keempat adanya koalisi sosial dalam praktek WOG, yaitu koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Artinya koalisi sosial ini dia berbentuk informal dan dia penyatuan koordinasinya itu secara informal, jadi tidak perlu membentuk lembaga baru tetapi dapat berkoordinasi secara informal antar lembaga.
Praktek WOG yang berikutnya adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas bisa menjadi serius ketika pendekatan WOG. Misalnya mendorong terjadinya merger dan akuisisi kelembagaan di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nah, ini menjadi salah satu tantangan di mana kapasitas SDM dan institusi harus diperhatikan di dalam koordinasi antar sektor, antar institusi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang tumpang tindih atau kurang berdampak pada kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan materi saya tentang materi kolaboratif. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Shalom.